Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Abiu Pratama dengan NIM F231216060. Saya berasal dari Universitas Tadulako, jurusan Arsitektur dan Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk sharing bagaimana cara membuat peta Universitas Tadulako yang di dalamnya terdapat bagian pembuatan bangunan, jalan, dan jaringan kabel listrik. Sekedar informasi untuk kalian, bahwa pada saat pembuatan peta ini, saya dibantu oleh beberapa aplikasi, yaitu Google Earth dan ArcGIS, yang nantinya juga akan saya sampaikan ke kalian bagaimana cara penggunaannya dari awal hingga akhir. Kalau begitu, langsung saja. Silakan kalian pause dan reply jika belum paham. Di slide pertama, pengambilan peta citra untat untuk Google Earth pada situs berikut. Setelah mengunjungi situs di atas, teman-teman bisa masukkan keyword lokasi yang teman-teman inginkan di bagian search yang berada di pojok kiri atas. Oke, baik, ini dia. Teman-teman bisa tulis keywordnya di sini. Terus search. Berikut adalah tampilan peta citra untat. Di slide kedua, setelah mendapatkan lokasi, teman-teman bisa memasukkan 4 titik koordinat terlebih dahulu di lokasi yang teman-teman inginkan. Sesudah mendapatkan 4 titik koordinat, teman-teman bisa merapikan citra tersebut dengan cara klik view, lalu reset, dan pilih tilt and compass. Setelah teman-teman melakukan langkah-langkah di atas, kalian bisa melakukan save gambar untuk dimasukkan ke ArcGIS. Berikut cara memasukkan titik koordinat. Teman-teman bisa melihat fitur ini. Di sini teman-teman bisa masukkan sesuai nama yang kalian inginkan. Dan di sini tempat pilih logo, terus klik OK. Sebelum teman-teman klik OK, teman-teman bisa melakukan peletakan titik koordinat di tempat yang teman-teman inginkan. Setelah sudah di lokasi yang teman-teman inginkan, teman-teman bisa klik OK. Nah, ini sudah berada di lokasi titik koordinat yang kalian inginkan. Teman-teman bisa mengulangi cara yang sama sebanyak 4 kali untuk meletakkan titik koordinat. Ini titik koordinat kedua. Kemudian arahkan. Setelah teman-teman mendapatkan 4 titik koordinat di setiap sudutnya, teman-teman bisa klik view, reset, tilt and compass.
Di sini ada logo save. Sebelum save, teman-teman jangan lupa untuk menghilangkan elemen-elemen ini. Dan jangan lupa scalingnya untuk 1%. Resolusi juga, teman-teman pilih resolusi maksimum. Kemudian save image. Teman-teman bisa save image di folder yang teman-teman inginkan. Tahap selanjutnya yaitu digitasi peta. Teman-teman bisa memasukkan gambar citra yang teman-teman dapatkan tadi ke dalam ArcGIS. Setelah memasukkan gambar, teman-teman bisa mencari taskbar katalog yang ada di ArcGIS. Namun sebelum melakukan langkah ini, teman-teman harus menyiapkan folder baru terlebih dahulu, agar menjadi tempat simpan save file. Setelah itu, kalian klik folder tersebut dan pilih New. Lalu kalian tekan pilihan Save File. Setelah itu, kalian bisa mengisi nama file, fitur type, dan jangan lupa untuk memilih koordinat sistem. Ketika save filenya sudah jadi, kalian bisa mencari fitur editor dan klik Start Editing untuk memulai mendigitasi. Teman-teman bisa mengulangi langkah yang sama untuk membuat digitasi jaringan kabel dan jalan. Untuk memasukkan gambar, teman-teman bisa melakukan cara ini. Teman-teman tahan, lalu pindahkan. Peta citra sudah masuk ke dalam ArcGIS. Teman-teman bisa mencari fitur katalog, siapkan folder, lalu buat save filenya. Teman-teman bisa berikan nama sesuai yang teman inginkan. Fitur type-nya menggunakan polygon, dan jangan lupakan untuk memberikan koordinat sistemnya. Teman-teman bisa klik OK. Di sini sudah kita mendapatkan bangunan. Klik Start Editing. Teman-teman bisa klik di sini, terus polygon. Untuk mendapatkan hasil yang lebih detail, teman-teman bisa men-zoom terlebih dahulu. Teman-teman bisa klik kiri. Ketika sudah berada di ujung bangunan, teman-teman bisa klik kiri 2 kali untuk mengakhiri digitasi. Seperti itu. Kita ulangi lagi. Nah, seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan cara yang sama untuk menambahkan jaringan jalan dan jaringan kabel listrik.
Selanjutnya saya ingin membuat jalan. Kita menggunakan poligon dan tambahkan koordinat sistemnya. Oke. Dan teman bisa stop editing terlebih dahulu. Kemudian bisa start editing lagi. Pilih jalan. Kemudian poligon. Teman-teman bisa memilih jalan yang ingin teman-teman digitasi. Sesuaikan ya. Nah, seperti ini. Di sini juga bisa. Seperti itu, teman-teman. Selanjutnya saya akan membuat jaringan kabel. Teman-teman bisa menggunakan polyline. Di sini teman pilih jaringan kabel. Terus line. Teman bisa mengikuti jaringan jalan untuk menentukan jaringan kabelnya. Oke, teman-teman bisa lihat. Di sini yang berwarna merah, itu adalah jaringan kabel. Setelah teman-teman melakukan digitasi pada bangunan, jalan, dan jaringan kabel, kalian bisa membuat layout-nya terlebih dahulu. Nah, oke, baik. Berikut adalah peta citra yang sudah saya digitasi terlebih dahulu. Teman-teman bisa lihat di sini. Pada slide keempat, yaitu layout. Setelah kalian selesai mendigitasi bangunan, jalan, dan jaringan kabel listrik, langkah selanjutnya yang kalian harus lakukan yaitu membuat layout. Kalian klik fitur file yang ada di pojok kiri atas, dan pilih Patch and Print Stop. Kalian cukup mengganti size dan orientation kertas. Setelah itu klik Layout View yang ada di pojok kiri bawah. Kalian bisa membuat bingkai peta dengan cara menggunakan fitur rectangle, lalu setting dengan tanpa warna, atur agar sesuai dan rapi. Kemudian kalian bisa membuat legendanya dengan menggunakan rectangle sesuai dengan posisi dan ganti menjadi tanpa warna. Setelah itu kalian isi legenda dengan skala bar, skala teks, identitas diri,
identitas kampus, kompas, dan keterangan peta. Langkah terakhir yaitu, jika peta yang kalian buat sudah selesai, kalian bisa save dengan cara klik fitur file dan pilih export map. Kalian bisa save file tersebut dengan kebutuhan bentuk file yang kalian inginkan. Oke, baik. Tahap pertama, kita ke patch and print stop dan ganti sesuai kebutuhan data. Size-nya A4 dan orientasinya landscape. Teman-teman bisa langsung klik OK. Setelah itu klik layout view pada pojok kiri bawah. Nah, tampilannya seperti ini, teman-teman. Pertama, untuk lanjut ke tahap selanjutnya, teman-teman bisa rapikan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya, teman-teman bisa membuat bingkai peta dengan cara menggunakan fitur rectangle, lalu setting dengan tanpa warna, kemudian atur agar sesuai dan rapi. Selanjutnya, kalian bisa membuat legendanya dengan menggunakan rectangle, sesuaikan dengan posisi, dan ganti menjadi tanpa warna. Setelah itu, kalian isi legenda dengan skala bar, skala teks, identitas diri, identitas kampus, kompas, dan keterangan peta.
Untuk skala barnya, teman-teman bisa mengganti terlebih dahulu ke meter. Layout dan legendanya sudah jadi. Langkah terakhir yaitu jika peta yang kalian buat sudah selesai, kalian bisa save dengan cara klik fitur file dan pilih export map. Kalian bisa save file tersebut dengan kebutuhan bentuk file yang kalian inginkan. Teman-teman bisa save filenya dalam bentuk apapun, bisa dalam PDF ataupun JPEG, kemudian save.
Dan berikut adalah hasil peta yang saya buat. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.